Febriana Santi dengan NIM akhir 12. Hai, aku Stefania Widya Puspita dengan NIM akhir 13. Halo, aku Rizka Desa Putri dengan NIM akhir 14. Hai, aku Naura Nur Alifa dengan NIM akhir 15. Langsung aja kita ke video cara penggunaan mixer. Mixing merupakan proses pencampuran bahan aktif dengan eksipien untuk mendapatkan campuran serbuk yang homogen. Tahap ini penting karena menentukan pemerataan dosis dalam setiap unit sediaan. Gerakan rotasi mixer membantu mendistribusikan partikel secara merata, sehingga campuran mencapai tingkat homogenitas yang diharapkan. Dalam proses pembuatan sediaan padat, terdapat beberapa jenis alat mixing yang umum digunakan di industri maupun laboratorium. Jenis yang pertama adalah ribbon blender, yaitu alat pencampur dengan bilah spiral yang berputar berlawanan arah. Mixer ini biasanya digunakan untuk mencampurkan serbuk dalam jumlah besar karena memiliki kapasitas yang tinggi. Jenis yang kedua adalah double cone blender yang bekerja dengan memutar dua kerucut sehingga serbuk bergerak naik turun selama proses pencampuran. Alat ini cocok digunakan untuk bahan yang sensitif terhadap panas dan gesekan. Selanjutnya, ada tumbling mixer, yaitu alat yang mencampurkan serbuk menggunakan gerakan rotasi tanpa pisau. Gerakan ini membuat proses mixing menjadi lebih lembut dan mengurangi resiko segregasi partikel. Nah, pada simulasi kali ini, kami menggunakan V-mixer atau V-blender, yaitu salah satu jenis tumbling mixer yang berbentuk huruf V. Ketika alat berputar, serbuk akan terus terbelah dan bergabung kembali di titik tengah kedua lengan V, sehingga proses homogenisasi dapat berlangsung lebih efektif. Pada proses mixing, tahap ekstra granular digunakan dua kelompok bahan, yaitu granul kering yang telah melalui proses granulasi basah sebelumnya, serta bahan ekstra granular sebagai penunjang. Bahan ekstra granular terdiri dari amilum sebagai disintegran, talk sebagai glidan, dan magnesium stearat sebagai lubrikan. Granul berfungsi sebagai basis utama campuran, sedangkan bahan ekstra granular ditambahkan untuk memperbaiki sifat alir, membantu proses pemecahan tablet, dan meningkatkan performa kompresi pada tahap pencetakan. Pada tahap persiapan, hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan telah menggunakan alat pelindung diri secara lengkap, seperti jas lab, masker, dan sarung tangan. Setelah itu, granul kering yang sudah diperoleh dari proses sebelumnya diayak menggunakan ayakan dengan nomor mesh 16 untuk mendapatkan ukuran partikel yang lebih seragam. Selanjutnya, dilakukan penimbangan bahan ekstra granular yaitu amilum, talk, dan magnesium stearat sesuai dengan formula yang telah ditetapkan. Langkah berikutnya adalah memasukkan granul kering ke dalam V-mixer sebagai basis utama campuran. Setelah itu, barulah ditambahkan bahan ekstra granular secara bertahap, dimulai dari amilum sebagai disintegran, kemudian talk sebagai glidan. Urutan penambahan ini bertujuan agar bahan ekstra granular dapat menyebar merata di seluruh permukaan granul dan mencegah terjadinya segregasi. Setelah semua bahan masuk, mixer ditutup dan dikunci sebelum proses mixing dimulai. Mixer kemudian dijalankan. Untuk tahap premixing, biasanya pada kecepatan sekitar 15-25 rpm selama 5 hingga 10 menit atau sesuai protokol formulasi. Tahap ini bertujuan untuk mendistribusikan amilum dan talk secara merata ke dalam granul sebelum penambahan lubrikan. Gerakan rotasi pada V-mixer membuat serbuk terus terangkat, jatuh, dan bergeser sehingga menghasilkan pencampuran awal yang seragam dan menjadi lebih homogen sebelum masuk ke tahap berikutnya. Setelah itu, barulah ditambahkan magnesium stearat sebagai lubrikan. Bahan ini memang harus ditambahkan pada tahap akhir dan hanya dicampur sebentar, sekitar 1-3 menit. Jika dicampur terlalu lama, dapat terjadi over lubrication yang membuat sifat alir dan kompresibilitas serbuk menjadi buruk. Proses dilanjutkan dengan final mixing. Pada tahap ini, mixer dijalankan kembali selama 1-3 menit dengan kecepatan yang sama seperti sebelumnya. Final mixing dilakukan singkat untuk menghindari over lubrication, sehingga karakteristik alir dan kemampuan kompresi serbuk tetap terjaga. Nah, tahap ini memastikan seluruh bahan benar-benar tercampur dengan baik sebelum campuran dikeluarkan dari alat.
Setelah proses mixing selesai, mixer dihentikan dan dibuka tutupnya. Campuran serbuk yang sudah homogen kemudian dikeluarkan dan ditampung dalam wadah yang bersih. Tahap ini penting untuk memastikan tidak ada bahan yang tertinggal di dalam alat, serta agar campuran siap digunakan untuk proses selanjutnya. Mixing merupakan tahap penting untuk memperoleh campuran serbuk yang homogen. Dengan pengaturan parameter yang tepat, proses ini dapat menghasilkan campuran yang siap digunakan pada tahap formulasi selanjutnya. Sekian dari kami. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga video ini bermanfaat.